Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita ya. Oke teman-teman, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu di YouTube channel Firman Ambarita ini ya. Karena subscribe itu gratis. Silahkan subscribe yang ada tombol merah yang ada tulisan subscribe ya. Lalu like videonya. Kemudian silakan tinggalkan jejak kalian di bawah video ini dengan cara berkomentar. Jika ada saran dan kritik silakan kalian tuliskan di bawah video ini ya. Lalu silakan kalian share video ini agar bermanfaat buat kita semua ya. Lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu terima update terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita ke kalian semua ya. Adapun cerita pada hari ini saya ingin berbagi pengalaman pada saat saya mengajukan KPR rumah subsidi di tempat saya ya di Bengkulu. Nanti akan saya jabarkan secara detail pengalaman saya ya. Kurang lebih saya di sini saya merasa tertipu ya, atau mungkin memang sengaja ditipu oleh pihak developer pada saat itu ya. Nanti akan saya bagikan cerita ini secara lengkap ke kalian ya. Pengalaman saya merasa ditipu oleh developer rumah KPR ya. Oke, sebelum kita lanjut videonya ya, silakan kalian subscribe terlebih dahulu, like videonya, dan share video ini sebaik-baiknya ke teman kalian semua ya. Lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu terima update terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini langsung saja seperti apa kronologinya saya ditipu oleh pihak developer KPR rumah subsidi ya. Ceritanya kurang lebih di awal tahun 2017 ya, di awal 2017. Pada saat itu seingat saya mengajukan rumah subsidi KPR BTN melalui salah satu developer yang ada di Kota Bengkulu. Lokasinya di Kelurahan Pekan Sabtu ya. Dan pada saat itu saya sudah store uang muka ya atau DP 5 juta dari total 8 juta ya. Nah, jadi pada saat itu perjanjiannya 8 juta itu sudah terima kunci ya. Nah, mungkin kalian yang berada di Kota Bengkulu mungkin pernah merasa ya, pernah mengajukan permohonan KPR di salah satu developer atau perumahan yang di Pekan Sabtu yang saat itu sedang viral-viralnya di Bengkulu ya. Karena salah satu ownernya juga menjadi bulan-bulanan ya. Dan pada saat itu kita sudah store dana 5 juta dan dijanjikan akan dibangunkan rumah secepatnya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, pada saat itu memang saya masih berada di Jakarta ya, dan saya belum sempat melihat lokasinya secara langsung. Namun untuk memastikan lokasinya ini bagus atau tidak, saya sempat mewakilkan kepada orang tua saya untuk mengecek apakah lokasinya bagus atau tidak. Nah, pada saat itu memang diinformasikan oleh orang tua saya lokasinya bagus dan strategis ya. Dan saya juga sudah sempat menghubungi marketingnya. Pada saat itu marketingnya kalau nggak salah namanya Shirley ya. Nah, kebetulan dia marketingnya. Nah, pada saat itu kita sudah telepon WA secara intens ya untuk menanyakan proses pengajuan KPR-nya begitu. Dan saya juga dibantu oleh yang bersangkutan untuk kelengkapan dokumennya sampai dengan proses akadnya begitu. Nah, sebelum saya pulang ke Bengkulu ya, saya sudah store dana 5 juta dan berkasnya sudah dilengkapi dan sudah masuk ke pihak BTN. Dan pada saat saya pulang ke Bengkulu ya, singkat ceritanya saya langsung melakukan pengecekan ke lokasi pembuatan rumah ya. Dan lokasinya itu di daerah Pekan Sabtu ya. Kalau bagi kalian yang mungkin tinggal di Bengkulu atau di daerah Pekan Sabtu mungkin cukup familiar ya. Salah satu developer yang ada di sana yang sempat viral-viralnya yang dicari-cari oleh nasabahnya atau customernya yang sempat melarikan diri ya. Oke, kita tidak akan bahas itu.
Jadi pada saat saya berada di lokasi, memang ditunjukkan oleh eh, pihak pengembang perumahan di sana, memang diinformasikan di tempat yang agak datar ya, dan memang ada penimbunan dan akan didatarkan, istilahnya seperti itu. Oke, pada saat itu saya tidak terlalu memastikan ya apakah itu diratakan semuanya atau yang diratakan hanya tepat pada bagian rumah yang dibangun saja. Nah, oke, setelah saya mengecek lokasi dan oke, dan berkas sudah dilanjutkan ke pihak BTN ya, dan pada saat itu memang sudah dalam proses akad ya, artinya sudah dalam proses pengajuan dari pihak BTN. Dan saya pulang ke Bengkulu juga tidak terlalu lama, hanya beberapa hari saja. Dan pada akhirnya saya pulang lagi ke Jakarta ya karena bekerja seperti itu. Lalu beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian ya, memang sudah diinformasikan oleh si marketing, si Shirley, bahwa untuk pengajuan KPR saya disetujui dan saya disarankan untuk membayarkan sisa total DP atau sampai dengan akad senilai 8 juta rupiah. Nah, pada saat itu kita cek lagi apakah pengerjaan rumahnya sesuai dengan spek yang kita inginkan pada saat itu ya. Yang mana pada saat di awal perjanjian rumahnya itu harusnya terpisah antara satu rumah dengan rumah yang lain ya. Nah, kalau di Bengkulu kebanyakan perumnasnya itu atau perumahan KPR-nya antara rumah yang satu dengan rumah yang lain itu ada space atau ada jaraknya ya. Tidak kebanyakan seperti di Jabodetabek karena rumahnya langsung disambung antara satu rumah dengan rumah yang lain. Nah, dari situ saya sudah mulai komplain ya karena rumahnya tidak sesuai seperti perjanjian di awal begitu. Lalu ditambah lagi yang kedua ya. Yang kedua, yang tadinya katanya posisi rumah itu datar, dan pada saat kita lihat ke belakang, posisi pondasi rumah belakang ke bagian belakang itu cukup tinggi ya, mungkin ada sekitar 2 meter lebih ya. Dan otomatis saya komplain berat pada saat itu, dan saya langsung mengajukan untuk proses pembatalan karena tidak sesuai perjanjian di awal, seperti itu. Nah, pada saat proses komplain berat ini dari pihak developernya juga menjanjikan untuk mengalihkan ke posisi rumah yang lain. Karena saya sudah terlanjur kecewa dengan pihak pengembang, akhirnya saya ngotot untuk tetap diproses pengembalian dananya ya. Karena saya sudah terlanjur membayarkan 5 juta dan saya meminta ke pihak developer untuk dikembalikan secara full. Nah, namun proses ini tidak semulus seperti yang saya pikirkan ya, karena pada saat saya proses pengajuan pengembalian dana, memang sebelumnya itu sudah ada beberapa kasus yang tidak mengenakan di developer tersebut, yang mana ada beberapa customer ya sudah store dana ya cukup banyak, tetapi rumahnya tidak kunjung dibangun seperti itu. Dan kebetulan sepupu saya juga ada yang mengambil perumahan di sana, dan perumahannya juga sudah selesai dan saat ini memang sudah ditempati ya. Dan pada saat itu memang masih ada permasalahan kelistrikan ya. Jadi ada beberapa perumahan yang di sana itu belum mendapatkan akses listrik ya. Jadi mereka sudah menempati rumahnya, tetapi jaringan listrik di sana belum dipasang oleh pihak developer. Ya saya kira ini hanya mungkin butuh proses saja ya. Namun di sini yang perlu saya sampaikan bahwa pada saat saya disarankan untuk dipindahkan ke posisi yang lain, saya tidak mau dan saya tetap kekeh untuk dikembalikan dana secara full ya. Melalui proses yang cukup panjang ya, kita sudah WA, sudah telepon ke pihak pengembang ya. Pada saat itu kita mendapatkan respon yang tidak baik dan kita dianggap seolah-olah mengancam pihak developernya ya. Dan mereka menantang kita untuk ke jalur hukum seperti itu, dan saya tidak akan bahas ini terlalu panjang ya karena ini sudah di luar jalurnya. Tetapi di sini saya akan bahas bagaimana kekecewaan saya oleh pihak developer yang ada di Kota Bengkulu ini ya. Oke,
Nah, pada saat proses pengembalian dana memang cukup ruwet dan cukup kompleks sekali karena banyak sekali nasabah yang merasa tertipu dan minta dananya dikembalikan. Nah, pada saat itu ada beberapa customer yang juga komplain dan minta dikembalikan dananya ya, tetapi dananya belum dikembalikan. Dan salah satu teman dekat saya sendiri namanya eh, Edwin ya, dan beliau sudah store dana juga ke pihak pengembang, dan informasinya yang saya dapatkan terakhir sampai dengan detik ini dia tidak menerima uang sepeser pun ya dari pihak pengembang tersebut. Dan pada saat saya tanya gimana, apakah sudah dilakukan proses pengembalian dananya, dan beliau informasikan ke saya memang sudah ada proses ya, tapi karena sudah cukup lama sekali ya, sepertinya beliau ya pasrah saja ya. Karena kalau misalkan kembali syukur, kalaupun tidak kembali ya namanya juga musibah, seperti itu ya. Nah, saya kira ini pelajaran yang sangat penting bagi saya pada saat pengajuan KPR rumah subsidi ke beberapa pengembang ya, yang mungkin baru pertama kali yang mengembangkan sayapnya di daerah saya di Bengkulu pada saat itu. Dan karena memang kita berdasarkan kepercayaan saja ya pada saat ditawarkan, dan kita belum melihat portofolio perusahaan tersebut seperti apa, seperti itu. Nah, dengan proses yang sangat panjang ini akhirnya mungkin sekitar 2 atau 3 bulan, karena kita coba push atau kita tekan terus ke pihak developernya, akhirnya mereka mengembalikan dana yang saya transfer tadi. Tetapi dana yang mereka kembalikan ini tidak secara full ya. Jadi dari total dana yang saya bayarkan 5 juta, yang mereka kembalikan hanya 2 juta saja ya. Saya kira ini sangat menjadi pelajaran penting buat kita semua. Nah, pada saat Anda membeli rumah, pastikan terlebih dahulu posisi rumahnya ini strategis atau tidak ya. Atau kalau misalkan kalau kena banjir atau tidak. Lalu kita pastikan juga portofolio pengembang developernya, apakah sudah pernah melakukan pengembangan sebelumnya atau mungkin sudah pernah mengalami kasus-kasus seperti itu ya. Jadi ini menjadi perhatian penting bagi kita yang mungkin yang ingin mengajukan KPR BTN khususnya rumah subsidi, seperti itu ya. Oke, setelah dananya kembali dan mereka minta kembali dananya bukan ke rekening saya pribadi, tapi mereka minta dikembalikan ke rekening orang tua saya ya. Karena pada saat itu saya mengajukan rumah KPR-nya atas nama orang tua saya, seperti itu ya. Oke teman-teman, saya kira pengalaman buruk saya ini menjadi pelajaran penting buat kita semua, yang mana pada saat kalian mengajukan KPR BTN ya, khususnya rumah subsidi, kalian harus lihat terlebih dahulu pengembangnya atau developer yang kalian ajukan, seperti itu ya. Jangan sampai nanti pada saat kalian mengajukan KPR seperti membeli kucing dalam karung ya, yang mana pada saat kalian mengajukan KPR malah menjadi masalah baru dalam kehidupan Anda. Oke, saya kira untuk curhatan saya kali ini cukup sekian dahulu ya. Mungkin kalian yang pernah mengalami masalah seperti ini atau hal yang sama seperti saya, silakan kalian berikan komentar di bawah video ini biar kita saling bertukar pikiran, berbagi informasi, pengalaman yang mungkin bisa kita bagikan buat semua orang. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, lalu nyalakan lonceng notifikasi. Dan cukup sekian teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.